Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil ladzi hatha ala ibtikari min ada'i salatil fajri hatta qablaihi faqala rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Fa salawatullahi alaihi wa salamuhu wa ummatihi ila yawmil mi'ad wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, jemaah salat subuh, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh DKM dan juga yang berkontribusi membangun dari awal memakmurkan masjid ini diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendirinya, pengurusnya dan juga jamaahnya serta insyaallah kita semua yang berhimpun di subuh kali ini. Seperti disampaikan dalam pertemuan tadi malam bahwa insyaallah kita akan mencoba mengefektifkan pertemuan di subuh ini dengan sama-sama memperdalam sebagian dari tuntunan agama Islam, pedoman berkehidupan kita selaku muslim, dan disajikan insyaallah di sesi ini untuk sesi diskusi hal-hal yang kita kiranya bisa ambil manfaat dari beberapa persoalan-persoalan yang kita bisa diskusikan. Saya tidak ingin memperpanjang di mukaddimah karena sesuai janji tadi malam kita akan langsung pada sesi diskusi dan pertanyaan. Akan lebih baik kalau dituliskan seperti ini supaya mudah dan mengefektifkan waktu ya yang bisa kita manfaatkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok tanggal 29 Oktober almarhumah istri telah 2 tahun meninggal. Saya minta tolong didoakan almarhumah istri saya. Tolong doakan saya supaya dapat jodoh lagi. Fulan bin fulan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa naqqiha minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وقها فتنة القبر وعذابه واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران والحقنا معها مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya tuh begini, kalau ingin menghadirkan salam assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh, itu ada beberapa yang bisa kita ungkapkan. Ada yang pendek. Yang pendek tuh kalau mau dituliskan bisa dalam bentuk salam misalnya. Nah, saya lebih mendahulukan itu dibandingkan dengan menuliskan as misalnya, ASS gitu ya. Kalau sudah paham nggak ada masalah, tidak disoal dalam bentuk itu. Tapi kalau ingin misalnya kita lebih nafas dengan bahasa Arab dan memang isyarat Quran, kalau mau disingkat tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, singkatan yang paling pendeknya salam. Ya, salam. Itu bisa ditemukan misalnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-24. Ya, paling kanan sebelah bawah tuh di mushaf standar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang tamu-tamu yang datang ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mampir sebelum datang ke tempatnya Nabi Lut. Ya, karena Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Ya, alaihissalam. Beda distrik tinggalnya, tapi ada di satu masa. Ya, kalau misalnya ya sekarang ilustrasinya ya, ilustrasi. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam di Villa Citra, Nabi Lut di Wai Halim misalnya kan. Misal contoh saja ini ya, contoh. Jadi umatnya Nabi Lut itu sudah menantang azab posisinya. Sudah menantang azab dan meminta buktikan kebenaran dan kerasulannya Lut alaihi salam itu dengan hadirnya ancaman yang dimintakan itu lewat azab. Ya, maka sudah diingatkan juga, tidak peduli, sudah diberikan peringatan malah menantang balik, ya berlakulah apa yang mereka inginkan. Maka diutuslah malaikat-malaikat
untuk mengabulkan apa yang mereka mintakan setelah sulit diberikan petunjuk dengan berbagai cara. Maka sebelum datang ke tempat Nabi Lut alaihissalam, mampir malaikat itu ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengabulkan doa-doa terbaik yang pernah dimohonkan bahkan sejak dulu, semenjak beliau itu hijrah, meninggalkan kediamannya karena terusir dari keadaan kaumnya ketika mengajak kepada kebaikan. Nah, itu nanti diantara komitmen dan doa yang Allah sudah janjikan dijawab bahkan sebelum dimintakan. Itu nanti di surah Maryam, surah ke-19 ya, di ayat ke-49 sampai 50-nya itu. Falamma i'tazalahum wama ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaq. Ya, ketika Ibrahim alaihissalam konsisten untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri kepada dari kaumnya yang enggak mau diajak ya kepada kebaikan, baik itu secara ritual spiritual menyembah Allah ataupun menegakkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, kebaikan, kemaslahatan. Kaumnya memilih untuk bertahan kepada kebiasaan-kebiasaan mereka yang memang sangat merugikan. Maka secara singkatnya kita tahu kisahnya ya, sampai beliau dibawa ke hadapan banyak orang, sampai dikumpulkan kayu bakar, sampai dibakar dan sebagainya, dan ditunjukkan mukjizatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalkan tempat itu, memilih meninggalkannya untuk membawa orang-orang lain yang masih mau mendengar beliau. Maka pindahlah tempat, itu namanya dari bagian fikih dakwah nanti. Ya, kalau ada orang-orang yang keras hati, ya, kemudian bisa pindah terlebih dahulu untuk memberikan kesan. Ya, misal pindah dulu ke tempat lain supaya orang tempat itu bisa melihat, oh ini kebaikannya, kemuliaannya. Ya, syukur-syukur kemudian didoakan supaya melembut hatinya. Sehingga dengan satu masa, satu keadaan bisa sadar, bahkan bisa kembali diminta. Seperti yang terjadi pada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dari Mekah kan hijrah ke Yathrib, jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang Mekah melihat banyak kebaikannya sampai kembali lagi ke Mekah kan, ya, untuk kemudian menebarkan risalah dengan lebih kuat. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ketika Ibrahim alaihissalam konsisten dengan kemuliaan, kebaikan dan mendekat kepada Allah, dijanjikan oleh Allah bahwa istri beliau itu yang divonis secara medis tidak akan mungkin punya keturunan karena maaf divonisnya nanti mandul dan nanti sudah masuk masa menopause. Ya, tapi yang terjadi apa? Ketika beliau hijrah dan mulai menetap, maka datanglah pengabulan doa dari Allah. Itu berita baiknya melalui malaikat yang langsung datang ke rumahnya memberi kabar. Ya, memberi kabar yang langsung didengar istrinya sendiri. Yang tadi mau ke tempat Nabi Lut, mampir dulu ke situ. Itu diabadikan nanti kisahnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 24. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala alhamdulillah salam qaumun munkarun. Apakah Anda pernah dengar kisah yang sangat menginspirasi tentang para tamu-tamu dari kalangan malaikat yang datang ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mampir sejenak sebelum ke tempatnya Nabi Lut alaihissalam. Mereka menyamar dalam keadaan seperti tampilan manusia, laki-laki datang ke situ ya malam-malam mengucapkan salam. Qalu salama. Ya, mereka mengatakan assalamualaikum. Nah, itu kalau mau disingkat salama. Dijawab qala salam, waalaikumsalam. Jadi kalau ingin menyingkat bahasa Quran yang ditampilkan itu setidaknya kalimatnya salam, seperti yang dituliskan di sini. Atau kalau mau ngetik SMS di WA dan sebagainya, kalau terlalu panjang saya cukup salam. Itu maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kalau sudah seperti itu jawaban kita boleh lebih panjang kalau diucapkan. Tapi kalau dituliskan pun salam boleh dengan dalil tadi. Cuma kita menjawab dalam hatinya dengan lebih lengkap, lebih bagus. Itu implementasi dari Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-86. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika Anda diberikan sebuah penghormatan tertinggi itu adalah penghormatan kemuliaan dunia akhirat yang dirangkum dalam kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif lamnya istighraq. Istighraq itu mencakup semua keadaan. Ya, seperti al dalam alhamdulillahi rabbil alamin. Diartikannya segala, semua tanpa kecuali. Jadi assalam semua jenis keselamatan. Nah, salam itu ada 3 jenis. Nah, contohnya di Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-15. Kita fokuskan pada Quran hadis ya, supaya nggak bisa disangkal gitu. Kalau pendapat pribadi kan bisa didebat, tapi Anda mau mendebat Quran kan nggak bisa. Ya. Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-15. Ya, ini kisah tentang Nabi Yahya alaihissalam. Kalau diurut ke atasnya nanti ada amalannya. Ayat 15-nya tentang jaminan keselamatan di 3 alam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Salam itu ada 3 jenis.
dan keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian bagi Yahya alaihi salam karena mendekat kepada Allah, komitmen mengamalkan petunjuk Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau diurut ke atasnya itu kita akan temukan nanti amalan Nabi Yahya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yawma wulida. Maka dijamin keselamatan karena Yahya itu orang yang taat, mengacu pada pedoman Allah, mengamalkan isi kitab, taat kepada kedua orang tuanya, nggak pernah menentang, nggak pernah berbuat maksiat. Maka kami berikan jaminan ketentraman, kebahagiaan, keselamatan, kedamaian yauma wulida, saat hidup di dunia, dari mulai dilahirkan sampai wa yauma yamutu, Allah, dari mulai sakaratul mautnya, ya, tenang meninggalnya, sampai di alam kuburnya, wa yauma yub'atsu hayya, sampai di akhiratnya pun mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalimat assalam itu jangan dikira murah, itu mahal, mewah, istimewa. Dan orang yang mengucapkan assalamualaikum itu artinya kalau dia mengucapkan dengan tulus, bukan hanya memberikan sebuah penghormatan, tapi doa yang dalam, perhatian yang tinggi. Makanya kalau mengucapkan itu, maaf, berikan keikhlasan pada diri kita, ya, keluarkan dengan ikhlas kalimat itu sehingga punya nilai di hadapan Allah. Assalamualaikum, semoga semua jenis keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, ya, baik di dunia, di alam kubur, di akhirat, dilekatkan oleh Allah bagi Anda. Karena bukan lakum tapi pakai ala. La dengan ala itu beda. Ya, kalau pakai ala itu lebih kuat untuk memberikan sebuah kesan, ya. Tapi nanti bergantung konteksnya. Kalau dalam dosa dan pahala, la itu pahala, ala itu dosa. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Nah, yang pertama itu pahala untuk yang mengerjakan kebaikan dan ada dosa untuk yang mengerjakan keburukan. Tapi kalau dalam kepemilikan, la, li menunjukkan kepemilikan. Misal al-kertas li, ini kertas li punya saya, ya. Tapi kalau sudah menggunakan ala itu lebih melekat, lebih melekat. Benar-benar punya saya, untuk saya gitu, diberikan kepada saya. Di assalamualaikum, semoga semua jenis kemuliaan, kebaikan, keselamatan, kedamaian, ya, dan kemuliaan kebaikan lainnya melekat kepada Anda di dunia, di alam kubur sampai di akhirat. Dan bukan hanya melekat, wa rahmatullah, semoga semua rahmat Allah pun menyertai Anda. Rahmat itu jenisnya 3. Bisa ada solusi dari semua persoalan. Anda ketemu kawan kan belum tentu kawan itu tenang. Wajahnya senyum tapi hatinya banyak masalah. Pikirannya masih rumit. Ini masih cari jodoh gitu kan sampai subuh ini. Maka di antara makna rahmat itu adalah solusi yang Allah berikan ketika seseorang sabar menerima ujian. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Setiap yang hidup pasti akan mengalami ujian, ragam ujian kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kadang ada kegelisahan, kadang ada kekurangan harta, kadang ada rasa lapar, kadang-kadang ada yang sakit, bahkan ada yang wafat. Kadang ada yang berusaha mendapatkan sesuatu, ikut tender, ikut pengajuan usaha, tapi hasilnya kadang diambil oleh orang lain. Ya, bersabarlah saat menerima itu karena kebahagiaan melekat bagi orang sabar sehingga kualitas hidupnya makin meningkat. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu cirinya kalau diuji oleh Allah dengan apapun, dia menjadikan semua ujian itu dikembalikan kepada Allah. Mau ujiannya positif, dapat harta, ini cuma titipan, besok dihisab. Diangkat, ya, dapat promosi jabatan, ini cuma titipan, besok dihisab, dipertanggungjawabkan. Maka dengan harta dan jabatan itu dia membuat kebijakan yang baik, yang bermaslahat supaya bernilai ibadah. Atau suasana duka, ujian-ujian seperti ada yang wafat, ujian harta berkurang, pekerjaan tidak seperti ideal yang sebelumnya, terima dulu. Mungkin ini cara Allah untuk mendekatkan saya kepada Allah supaya lebih banyak bangun tahajud. Kalau lagi susah kan bangun sholatnya lebih banyak kan, ya kan? Doanya lebih banyak lagi, kan? Sedekahnya lebih banyak lagi. Dulu kemana aja kawan? Nah, makanya diterima karena semua dari Allah pasti baik. Kan itu punya Allah juga. Allah yang nitipkan, Allah yang ngambil. Kenapa Anda yang marah? Anda dititipin oleh orang, nitip ya Pak mobil, saya mau keluar kota dulu 2 hari, dititipin mobil misalnya Mercy, balik lagi, kan itu bukan punya Anda. Silahkan Anda mau foto-foto itu kan, ya silahkan aja, nggak ada masalah, nggak dilarang. Silahkan foto-foto, silahkan dipanasin, kalau diizinkan silahkan dipakai misalnya. Tapi ada waktunya untuk diambil, nggak boleh dipertahankan. Ya, kalau dipertahankan mau diambil balik pidana kan, ya pelanggaran. Nah sekarang kan yang
yang Anda rasakan, saya dan kita rasakan sekarang ini dengan harta benda, dengan pengetahuan, dengan jabatan, kan itu milik Allah semuanya. Terserah Allah dong mau diambil kapan. Mumpung masih dititipkan, dipakai yang betul. Ya, dipakai untuk kepentingan ibadah. Karena satu saat kalau Allah mau ngambil, terserah Allah mau diambil kapan. Ada harta, gunakan dengan baik. Berikan nafkah kepada keluarga dengan baik. Sekolahkan anak-anak yang mendekatkan kepada Allah. Berikan dia pendidikan yang benar. Di situ matematikanya bagus, fisikanya istimewa, kimianya bagus. Tapi juga diajarkan sholat, diajarkan hafalan Quran. Sehingga dengan ilmunya kenal Rabbnya. Jangan sampai sekolah tinggi-tinggi gak kenal Allah. Sekolah tinggi-tinggi kok gak kenal Allah. Kalah sama anak TK. Ya, sekolah sampai S1, S2, S3 keluar negeri pintar. Cuman gak kenal Allah. Dipakai apa kepintarannya? Itu dihisab. Kan terserah Allah. Kalau sudah diambil lagi ilmunya kan hilang semua tuh. Ya, kalau diambil lagi hartanya kan hilang. Mumpung dititipkan, dipakai di tempat yang baik. Nah, itulah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang seperti itu maka akan dapat anugerah dari Allah. Ayat 157. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Maka orang-orang yang bersikap demikian dipuji oleh Allah. Salawat dari Allah itu dipuji. Ya, dimuliakan. Salawat dari malaikat memohonkan ampunan kepada Allah. Ya, memohonkan ampunan dan mengaminkan doa-doanya. Karena nanti ada salawat dari Allah kepada hamba, ada salawat dari malaikat kepada hamba. Ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada nabi. Dari Allah itu adalah pemberian jaminan ampunan dan kemuliaan. Ya, dari malaikat itu nanti apa? Anugerah mengaminkan doanya. Dari Allah itu pujian-pujian diberikan. Allah memuji nabinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Muhammad itu Masya Allah, ya, diuji tuh. Dalam Al-Quran disebutkan akhlaknya luar biasa, tinggi dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang yang sabar dengan situasi tadi dipuji oleh Allah, disebut-sebut. Ya, Allah tuh nanti banyak dalam hadis-hadis disebutkan oleh Nabi memuji hambanya, menyebut-nyebut. Kayak sekarang kita ta'lim ini, ya, mengkaji Quran, itu hadisnya sahih. Majtama' qaumun fi baitin min buyutillahi. Ya, tidak ada orang-orang kumpul-kumpul di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum, kecuali mereka menjadikan kegiatannya untuk mendalami tuntunan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ngaji, diskusi, tanya jawab seperti ini, kecuali mendapatkan 4 hal yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang beraktivitas berbeda dengan mereka. Ya, apa itu? Satu, ghasyiyatuhum rahmah. Dilapangkan, dibentangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan pada jiwa mereka. Anda baca Quran wadduha wal laili idza saja, senang, nyaman, ada getaran pada jiwa. Tapi kalau Anda ngaji tafsirnya, ada ketenangan kepada jiwa. Beda. Ya, kemudian yang ketiga apa? Wa haffathumul malaika, diperebutkan, disertai oleh malaikat sampai mereka berdesak-desakan malaikat. Cuman kan sifatnya ghaib, enggak kelihatan. Nanti dibuka di akhirat persaksian mereka itu. Kalau ditampakkan Anda bubar. Ya, sayapnya begini, siapa malaikat maut? Boleh lagi Anda. Ya. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, disanjung-sanjung namanya, dipuji oleh Allah, disebutkan di sekitaran makhluk yang ada di dekat arasy-Nya sampai selesai kajian itu. Ya, jadi jangan dikira ini amalan yang murah, tidak, mahal sekali. Ya, kemudian setelah dipuji, wa rahmah, diberikanlah solusi. Diberikan jalan keluar. Jadi berbahagialah ketika ada saudara Anda mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Di antara maknanya apa? Semoga rahmat Allah menyertai Anda. Kalau sedang punya masalah, semoga diselesaikan. Ya, semoga diberikan jalan keluar yang terbaik. Rahmat itu juga ampunan dari semua dosa. Dosa-dosa yang paling, maaf sekali, terakumulasi, namanya israf. Ya, banyak berbuat dosa, mata berdosa, lisan berdosa, telinga berdosa, sampai ujung kaki. Pengen taubat, itu ampunan Allah yang diberikan pada orang yang berlumur maksiat. Itu disebut dengan rahmat namanya. Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Muhammad SAW viralkan. Ya, terjemahan sekarang kan enak pakai kata viral kan ya. Kalau sudah viral kan like, share, and subscribe. Ya, subscribe tuh ayatnya tuh, tanamkan dalam jiwa kita. Nggak usah dikomen lagi, karena bukan ahli tafsir. Gitu kan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya Muhammad SAW viralkan kepada semua hamba-hambaku yang merasa diri berlumur dosa. Tuh. Kalau ayatnya mengatakan demikian, pasti terjadi. Anda hamba-hamba yang bahkan memvonis dirinya itu, saya tuh banyak dosa. Saya nggak tahu Allah masih terima saya apa enggak. Saya nggak tahu kalau saya kembali masih diterima nggak taubatnya. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah ada kesan begitu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, kata Allah teruskan ayatnya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kalau engkau serius mau kembali, benar-benar ingin kembali kepadaku, tobat sekarang, aku ampuni semua dosa-dosamu.
Ya, itulah rahmat Allah, gratis tanpa bayar. Ya, Anda tinggal datang, ya, kemudian mencurahkan dengan sesungguhnya, berjanji untuk kembali, menepikan maksiat dan mengisi sisa hidup dengan lebih baik. Itulah rahmat. Jadi ketika ada saudara kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, itu doanya dalam sekali. Ya, semoga Anda pun kalau ada kesalahan dihapuskan oleh Allah, kalau ada dosa diampuni oleh Allah dan dijaga dari perbuatan maksiat. Kalau sudah seseorang mendapatkan jaminan keselamatan, mendapatkan doa-doa penuh rahmat, pasti hidupnya berubah lebih baik. Akumulasi kebaikan itu disebut dengan barakah namanya. Barakah itu dari bahasa Arab artinya ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Makanya kita tambahkan di akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk jamak barakat, jamak dari barakah, wabarakatuh. Semoga hidup Anda dari sejak sekarang diucapkan itu lebih baik. Kalau bicara yang baik-baik, kalau melihat yang baik-baik, kalau mendengar yang baik-baik, kalau berjalan ke tempat yang baik, kalau bekerja memilih pekerjaan yang baik, itu mahal teman-teman sekalian. Bukan sekedar mengucapkan bentuk waktu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya, atau salam macam-macam dan seterusnya. Itu silahkan, masing-masing punya pilihan. Tapi tidak akan pernah yang ada yang bisa mengimbangi keluasan makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau mau disingkat tadi salam. Itu ya, itu tafsirnya. Nah, ini baru salamnya tuh, belum isinya. Baik. Afwan, Ustaz Afwan izin keluar dari materi. Kita nggak ada materi hari ini ya. Kita tanya jawab. Minta doanya saya dan teman-teman pekan depan mau sidang proposal. Semoga Allah mudahkan. Amin. Dan minta amalan supaya dilancarkan. Allahumma yassir lahum wa la tu'assir alaihim. Allahumma yassir lahum wa la tu'assir alaihim. Faqihhum fid din wa 'alimhu ta'wil. Allahumma barik fi 'ulumihim ya Allah liya'malu ma fahimu wa liya'malu ma ta'allamu min dirasatihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tingkatkan takwa. Kalau ingin ditambah ilmu itu tingkatkan takwa. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan mengajarkan, bahkan mengajarkan kalimat Qurannya, mengajarkan kepada engkau tambahan pengetahuan. Ya, caranya bagaimana? Nanti dibuat akal dan hati kita itu akan sinkron sehingga cepat menangkap persoalan. Ya, kita baca itu ada orang kan begini, sekali dua kali baca belum paham, 3 kali ada yang belum paham harus dijelaskan. Ya, ada orang sekali baca mengerti, ada orang baru lihat judul sudah paham mau kemana arahnya. Nah, orang-orang yang meningkatkan takwa itu diberi kekuatan oleh Allah untuk mencerna persoalan sampai ke intinya, bahkan sejak ia melihat kata pertamanya. Nah, dan diberi kekuatan untuk menangkap pengetahuan sehingga sulit dilupakan. Ya, nah itu amalannya apa? Takwa. Takwa itu banyak nanti jenisnya. Ada takwa dengan fisik kita. Seperti apa? Seperti sholat, tingkatin sholatnya. Ya, tingkatin sholatnya, bukan hanya sholat fardu. Tambah salat sunnahnya, tahajudnya, duhanya, rawatibnya. Kemudian apalagi misalnya menghafal Quran. Ya, baca, minimal banyakin baca Quran. Baca. Sehari misalnya, ya tambahlah 1 juz misalnya, ya. Kemudian tingkatkan sampai ke ujian seperti ini. Lalu ada takwa bil mal, takwa dengan harta, sedekah misalnya. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani itu kalau mau ngaji seperti ini, beliau sedekah dulu. Ya, sedapat yang punya, nggak harus dinilai dengan sesuatu yang besar misalnya atau berlebihan, tidak. Apa yang bisa mampu diberikan dikeluarkan, 1.000, 2.000, 10.000, sedekah dulu. Niatnya apa? Itu luar biasa. Niatnya, ya Allah dengan sedekah ini mohon tutupi pandangan saya dari aib-aib yang mungkin melekat kepada guru saya. Jadi pengen dapat ilmunya aja, nggak pengen dapat aibnya. Ya, akhirnya dapatnya apa? Orang yang sibuk dengan ilmu seseorang dan kemuliaannya dan melepaskan diri dari berbagai kekurangan, karena sepanjang manusia pasti ada salahnya. Ya, pasti itu manusia itu nggak akan lepas dari salah sepanjang dia bukan nabi dan rasul yang punya sifat maksum, dijaga dari kesalahan. Saya bukan nabi, bukan rasul, pasti saya salah itu. Di antara sekian banyak ceramah saya nggak akan mungkin 100% benar semua. Mungkin ada yang salah menyebutkan ayat, kan namanya manusia sedang pikiran kemana, lisannya kemana, maka muncul slip of tongue. Ya, ada yang bacaannya kurang mungkin, ada yang disampaikannya apalagi sekarang mungkin eranya media sosial, digital. Ngajar di tempat A, materi spesifik A, dibahas terbatas, tapi video dipotong. Dia bisa kemana-mana gitu. Ya, tapi juga terlepas dari itu pasti salah, pasti ada yang keliru. Ya, pasti ada yang tidak tepat. Nah, di titik itulah kemudian, teman-teman sekalian, penting untuk kita ketahui
meningkatkan takwa kepada Allah itu akan memberikan fokus kepada kita lebih baik dalam menerima manfaat. Maka Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani ya, bukan yang Ad-Dimashqi, yang pengarang Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, pengarang Riyadhus Shalihin, bukan yang itu. Yang Imam Nawawi Al-Bantani yang jadi mufti, pernah jadi mufti di Mekah itu. Ya, ya itu apa yang terjadi? Kemudian yang dapat manfaatnya, berkahnya. Dan tidak ingin kenal dengan aib gurunya siapapun. Ya, Anda kalau belum datang sudah mencari aib guru, nggak akan masuk ilmunya. Ya, dan nggak akan pernah datang. Sekalipun masalah-masalah yang Anda miliki boleh jadi ada pada guru yang mungkin di soal itu. Ya, maka bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Kalau Anda mencari kesalahan, diri Anda pun masih banyak salah, diri saya pun masih banyak salah. Sepanjang bukan malaikat yang terjaga. Ya, Quran surah 66 ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sempurna, enggak bermaksiat, dan tupoksinya jelas ditunaikan, enggak ada yang tertukar. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak, ya kan? Malaikat mau tertukar mencabut nyawa? Tidak. Tapi kalau manusia pasti salah. Cukup ambil ini aja sebagai pelajaran. Sepanjang kita menyadari diri kita dan orang di sekitar kita masih manusia, maka kita akan bisa menerima dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan dilakukan. Prakteknya bagaimana? Anda ke rumah ada pasangan, ada suami, ada istri. Istri berbuat salah misalnya. Kalau Anda masih sadar istri Anda manusia, itu. Kalau masih sadar istri Anda adalah manusia, nggak akan berlebihan merespon kekurangan itu. Tapi akan berusaha memperbaiki. Ya kalau mau dimarahi tetap salah juga kan. Ya sama aja. Kalau ibu misalnya yang hadir saat ini atau yang tersambung, sadar suaminya itu adalah seorang manusia, maka nggak akan pernah mengekspor kesalahannya. Masih manusia. Ya, yang nggak kenal salah itu malaikat, yang nggak kenal benar itu setan. Sepanjang suami Anda bukan malaikat, bukan setan, pasti ada salah dan pasti kembali, ada peluang kembali ke jalan yang benar. Setan itu salah, nggak mau kembali ke jalan yang benar. Malaikat itu benar, nggak pernah berbuat salah. Kita itu ada takwa, ada nafsu. Takwa itu bisikannya malaikat, nafsu itu bisikannya setan. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Quran, setan disebutkan 88 kali. Kita ada di pertengahan itu. Jadi mungkin salah, tapi bisa kembali kepada kebenaran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, nggak pernah mau tobat, itu patut diduga terkontaminasi kuat oleh setan. Saya tidak mengatakan setan. Ya kan? Nah, karena manusia itu pasti balik, pasti tobat. Yang nggak tobat itu cuma setan. Iblis itu salah, diminta tobat, dia nggak mau. Manusia itu bukan iblis. Ya, diminta tobat pasti tobat. Jadi kalau ada manusia yang nggak pengen tobat, patut diduga terkontaminasi oleh sifat-sifat keburukan yang melekat kepada iblis. Jadi kalau suami Anda bu, ya bukan malaikat dan bukan juga setan, jangan banyak diungkit kekurangannya. Termasuk pasangan bapak, yang istri dan sebagainya. Nah itu nilai-nilai kebaikan. Sedekah, banyakin salat, banyakin baca Quran dan sebagainya, pasti diberikan kemuliaan insya Allah. Kalau sedang diuji pengetahuan, fair aja. Terbuka aja, lebih enak ditunjukkan yang keliru supaya diperbaiki. Ya, jangan Anda ya Allah tutupi penguji ini supaya tidak menguji yang berat-berat. Tidak, jadi ilmu Anda nggak akan berkualitas. Makanya belajar yang betul, waktunya sekolah, waktu belajar. Ya, waktu ujian. Ya, makanya malam ujian kan hari tenang. Tapi kan jadi hari kegelisahan anak-anak sekarang itu. Karena kenapa? Waktunya belajar nggak belajar, waktunya mau ujian sibuk belajar. Pinjam fotokopi teman, ngapalin tuh sejam sebelum kuliah, sebelum ujian. Itu kan sistemnya sistem SK, sistem kebut 1 jam sekarang ini. Kenapa sampai ke situ ya? Nah, Pak amalkan itu aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sedang berzikir, wudu, berdoa atau sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, ada yang mengucapkan salam, apakah wajib menjawab? Terima kasih Ustaz. Dalam posisi keadaan yang bukan amalan fardu, yang tidak memperbolehkan bacaan di luar bacaan amalan itu, maka masih boleh menjawab. Amalan fardu yang tidak memperbolehkan ada kalimat lain selain kalimat-kalimat dalam amalan itu seperti sholat. Ya, maka dalam sholat itu kalau ada kita sedang menunaikan salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan sudah mulai kita baca Al-Fatihah, ada orang datang nggak tahu misalnya, karena salatnya sir kita. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nggak usah. Ya, teruskan salatnya. Teruskan. Nanti gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan yang sifatnya bisa dikeraskan seperti takbir, itu dikencangkan sedikit, boleh untuk memberikan isyarat. Seperti mau ruku agak dikencangkan. Allahu Akbar. Ya, Anda yang sedang mau bertamu datang tahu sedang sholat, dan jangan iseng menjawab sami'al manamidah gitu kan, tidak usah. Ya, nah,
Nah, kemudian kalau dia nanti banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Yang sama-sama kita hormati kaum minoritas, bapak-bapak. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Kapolsek, Bapak MUI, pengurus masjid beserta seluruh anggota, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang hadir ini mendapat pahala jihad fi sabilillah. Kita bedah buku selama 30 menit, kalau dibaca dari awal sampai akhir 3 jam baru selesai. Jadi saya sudah pilih-pilih, yang ada bukunya buka halamannya, yang enggak ada lihat aja, pura-pura ngerti aja. Nanti rekamannya ada, bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Halaman 27. Apa hukum perempuan sholat ke masjid? Yang satu mengatakan perempuan gak boleh ke masjid, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Kenapa tiba-tiba angin kencang? Ternyata karena belum disebutkan nama Ustadz Wijoyanto. Begitu disebut langsung tenang kembali. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli soto. Kenapa tiba-tiba angin kencang? Karena belum disebut nama Ustadz Wijoyanto. Satu kelompok, fokusnya ke sini, jangan ke pantun. Satu kelompok mengatakan perempuan lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik dalam sholat dalam kamar, lebih baik dalam sholat dalam tempat yang paling sempit, tertutup, tidak dilihat orang. Itu ada dalilnya dalam hadis Sunan Abi Daud. Jadi kalau nanti ada ustadz yang ceramah, perempuan jangan ke masjid, di rumah aja, di kamar aja, di tempat ruang yang paling sempit, lebih selamat. Betul apa enggak betul? Betul kok, datang kemari. Karena ada hadis satu lagi, Beb. Hadisnya, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan datang ke masjid. Ini yang di depan saya ini perempuan apa perempuan jadi-jadian? Asli, original, bukan habis operasi dari Thailand. Jangan larang perempuan ke masjid. Adakah pertentangan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua? Memang susah mikir kalau belum makan siang ya. Hadis yang pertama mengatakan perempuan jangan ke masjid. Hadis yang kedua mengatakan jangan larang perempuan ke masjid. Nabinya berapa? Satu. Kok hadisnya bisa berbeda? Makanya ada namanya ilmu mukhtaliful hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan ini terjadinya kontradiktif antar masyarakat, banyak sekali pendapat begini begono, ini karena kita tidak berpegang kepada sunnah. Marilah kita kembali kepada sunnah, insya Allah kita akan bersatu. Orang hadisnya aja beda kok. Hadisnya dua, yang satu mengatakan jangan ke masjid, yang satu mengatakan jangan larang orang ke masjid. Maka yang menyelesaikan masalah ini adalah ulama. Apa kata Imam Nawawi di halaman 28? Ustadz Somad nulis buku kok ditulis Arab gundulnya Pak Ustadz. Saya udah tulis terjemahnya. Seperti kita bertamu ke rumah orang, ada kacang, ada agar-agar, nggak usah dimakan semua, sesuaikan dengan kemampuan gigi. Kalau mampunya agar-agar, ya agar-agar aja, kacangnya jangan dikunyah. Kalau mampu semuanya, telan. Begitu juga buku ini. Kenapa ada Arab gundulnya? Bagi santri kiai baca Arab gundulnya. Saya nggak mampu, kan ada terjemahnya. Untuk apa Ustadz Arab buat Arab gundulnya? Supaya orang jangan nuduh Ustadz Somad, Ustadz penipu, pembohong. Iya cuma ngarang aja tuh, belum tentu ada. Ini dia. Idza lam yatarattab alaihi fitnatun wa annaha la takhruju matibatan. Kalau perempuan itu keluar rumah tidak menimbulkan fitnah dan tidak memakai parfum berlebih-lebihan. Kalau parfum hanya sekedar menghilangkan bau ketek, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai berlebihan, sampai imam di atas lantai 2 hilang ayatnya gara-gara wow, menimbulkan fitnah.
Selama perempuan itu cukup syarat, hukumnya ke masjid mubah. Boleh. Di Palestina, perempuan nggak boleh ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di masjid raya atau masjid agung? Masjid Raya Al-Ittihad. Ada ibu-ibu ditangkap Israel? Nggak ada. Jadi kalau ada bapak-bapak yang bilang, kamu jangan ke masjid. Aslinya perempuan itu punya 5 hak terhadap suaminya. Bu, masih sadar? Ibu punya 5 hak terhadap suami. Yang pertama makan. Ibu udah makan? Yang kedua pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Yang ketiga tempat tinggal. Sudah dikasih tempat tinggal? Yang kelima pendidikan. Aslinya suami yang mendidik istri. Tapi karena suaminya nggak bisa mendidik, maka dia lepas ke masjid untuk belajar. Bukan untuk arisan. Tapi kalau ada arisannya juga nggak apa-apa selama tidak ada unsur riba. Yang kelima, mesti ada perhatian dari suami. Karena kalau suami tidak memperhatikan istrinya, istrinya akan mencari perhatian suami orang. 5 kewajiban suami menjadi hak istri. Salah satunya pendidikan. Alhamdulillah Ustaz Somad, kata Pak Ketua Masjid Raya Al-Ittihad, masjid kita pengajiannya full dari subuh sampai isya, ada pengajian terus. Jadi kalau ibu di sini pengajian, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, bulan Ramadan, iktikaf, tarawih, insya Allah setahun di sini lebih hebat dari mahasiswa yang masuk kampus, apalagi online. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, bolehkah perempuan ke masjid? Udah selesai kami bahas kemarin. Aku nggak ingat saking panjang ceritanya. Udah kami bahas dalam buku Ustadz Somad 99 tanya jawab. Kenapa ditulis 99? Karena kalau dibuat 88 nanti Densus tersinggung. 99 mengambil barokah Asmaul Husna. Sekarang halaman 29. Bagaimana cara meluruskan shaf? Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Bahunya rapat dengan bahu, kakinya rapat dengan kaki. Saya kalau ada orang di sebelah saya nempelkan bahunya ke bahu saya enggak terganggu. Kenapa? Karena bahu saya ditutup kain. Bahu dia juga ditutup kain. Tapi kalau kaki dia nempel ke kaki saya juga termasuk manusia enggak yang terganggu. Tapi enggak semua orang seperti saya. Ada orang ketika kakinya ditempel orang lain dia risih. Jadi kalau teman di sebelah itu kita tempel dia geser, jangan ditempel lagi. Nanti dia geser terus. Khawatirnya dia preman yang baru tobat. Itu sholat dia yang pertama. Begitu geser-geser terus, kumat setannya. Akhirnya kelahi di masjid gara-gara kaki. Jadi kalau dia ditempel enggak nyaman, risih, cukup rapat aja. Jadi saya kalau sholat ditempel orang kaki saya enggak apa-apa. Cuman kadang dia gerak-gerak dikit. Kadang imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang masih geser kaki lagi. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Mungkin di kalangan ibu-ibu enggak jadi masalah karena ibu-ibu pakai kaos kaki, kok kaos oblong? Mana ibu-ibu? Man wasala safan wasalahullah. Siapa yang nyambungkan shaf maka Allah menyambung hubungan dengan dia. Wa man qata'a saffan qata'ahullah. Siapa yang memutus shaf maka Allah putuskan hubungan dengan dia. Jadi shaf ini bukan perkara yang sepele. Kalau mau nyambung dengan Allah maka sambunglah shaf. Jangan putus shaf. Shaf itu Pak Ustadz apa yang ada kuah-kuah itu shaf ayam. Yang dimaksud dengan shaf ini artinya barisan. Ada barisan lurus. Allah suka barisan yang lurus. Ibu, bapak sudah tahu nggak bahwa sebelum sholat itu shafnya mesti lurus? Dari kecil kan? Tapi kenapa imam selalu sebelum sholat luruskan shaf, luruskan shaf?
Karena sifat manusia ini lupa. Belum pernah saya sholat tiba-tiba imam di masjid itu ngomong gini, jamaah sekalian, saya tidak menyuruh kalian meluruskan shaf karena kalian udah tahu semua kan? Sunnah hukumnya imam sebelum ngangkat takbiratul ihram, dia lihat dulu ke belakang. Saya kalau saya jadi imam, sawus sufuf fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Luruskan shaf, luruskan shaf. Saya pun lihat jamaah. Ini kue kok belum dibagi semua ini. Luruskan shaf. Luruskan shaf, luruskan shaf. Saya lihat kanan sudah lurus, ada yang enggak nyambung. Nyambung. Itu shaf pertama kok belum ini. Itu yang belakang maju ke depan, maju ke depan. Nah, udah lurus semua, sudah. Cukup begitu, enggak perlu lantas imamnya ke belakang meriksa satu-satu. Mentang-mentang dari Babin Kamtibmas. Jadi dulu ketika masih mahasiswa, kawan saya sholat, imamnya ini mahasiswa dari Libya. Dia masalah shaf ini enggak sah sholat kalau shafnya enggak lurus. Dia periksa ke belakang, satu-satu dia periksa kaki. Ada satu anak Afrika, karena terlalu lama, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Itu namanya kudeta tidak berdarah. Jadi dia selalu udah lihat kanan, kiri, lurus. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya. Saya ketemu imam macam-macam. Ada satu imam gini, luruskan shaf, angkat kaki celana. Ada satu lagi, luruskan shaf, simpan batu cincin. Ada juga. Kenapa mereka ngomong gitu? Karena takut jamaahnya enggak khusyuk sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ngejek cincin. Enggak, saya pakai cincin. Cincin Ustadz biasa aja, cincinnya biasa, kenangannya yang luar biasa. Halaman 30. Bagaimana dengan posisi anak kecil? Ini bapak-bapak bawa anak kecil ke masjid. Satu-satu bapak lagi ngamuk. Jangan bawa anak ke masjid. Saya paling anti dengan anak masjid. Darah tinggi saya kumat. Jantung koroner saya ngamuk. Kalau di masjid masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, masih ada anak kecil. Insya Allah Masjid Raya Al-Ittihad sampai hari kiamat nggak putus orang sholat. Jangan marah ke anak kecil. Saya dikirimin video, anak-anak kecil di belakang ketawa. Kiki. Ada bapak yang emosi ke depan, dia mundur, dia tendang anak, mental ke belakang. Ibu udah dapat videonya? Nanti saya kirim. Anak kecil terbagi 3. Yang pertama sobi. Sobi belum bisa menerima perintah. Yang kedua mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana bagus, mana enggak bagus. Tapi belum akil balik. Yang ketiga amrod. Hampir nyaris akil balik. Sobi, anak umur 4 tahun ke bawah, 4, 3, 2, 1. Itu kalau bisa jangan. Kenapa? Karena dia belum bisa nerima perintah. Kalau dia ribut di belakang kita giniin, dia balik giniin kita. Tapi ini mumayyiz nih. Ini mumayyiz. Begitu saya tunjuk langsung duduknya lurus. Begitu saya tunjuk, yang mumayyiz nih bisa. Diam ya nak ya, nanti jangan gerak ya. Ya. Dari mulai awal takbiratul ihram sampai salam dia enggak gerak-gerak. Nah ditanya kawannya, ente kok enggak ruku, enggak sujud? Kata papa jangan gerak. Tapi dia udah bisa menerima perintah, tapi belum akil balik. Aslinya anak-anak itu tidak memutus shaf. Anak-anak jangan diletakkan di shaf orang dewasa. Anak-anak ini mutus shaf. Anak-anak tidak memutus shaf. Lalu kenapa anak-anak di Indonesia tidak dibolehkan di pada shaf orang dewasa? 2 sebab. Yang pertama, karena anak di Indonesia belum khitan. Ujung senapan angin belum dipotong. Beda sama anak saya. Sami khitan umur 8 hari. Di khitan. Kenapa Ustadz cepat khitan? Karena saya bintang iklan sunatron. Ada orang Riau, pakar sunat di Malaysia. Masa orang Malaysia terus yang dapat? Akhirnya dia pulang. Nama programnya sunatron. Saya diangkat jadi bintang iklannya. Bapak dan Ibu, Anda mau khitan? Daftarkan segera anak dan suami Anda.
Tidak perlu pakai perban, tidak dijahit, tidak pakai kain, langsung pakai celana. Khitan pagi, sore bisa akad nikah. Pakailah sunatron. Berikut ini sunatron. 99 anak akan dikhitan. Pemotongan pertama dimulai oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Saya diperintahkan nyunat, saya nggak berani. Terus terang, kalau nyembelih sapi saya berani. Tapi untuk nyunat, khawatirnya salah potong karena grogi, habis. Hilang masa depan dia. Jadi anak saya dikhitan, ternyata bagus khitan pakai sunatron. Anda ingin mengkhitan anak Anda menggunakan sunatron? Hubungi nomor kontak berikut ini. Oh, Ustaz endorse dapat persenannya? Sampai sekarang belum dapat. Hanya untuk memudahkan anak umat Islam. Karena kalau belum dipotong, di balik kulit itu kulfah. Nama kulitnya kulfah, itu ada najis yang tersimpan. Yang kedua, kenapa anak-anak di Indonesia itu dikatakan memutus shop? Karena anak-anak di tempat kita kadang belum belajar sholat, fikih, toharoh yang benar. Kencingnya nggak cebok. Lalu kemudian, kalau anak saya bukan cuma kencing nggak cebok, nggak cebok Pak Ustadz. Atau anak-anak masih pakai pampers, dia bawa najis. Atau anak-anak ini wuduknya belum sempurna. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, anak MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, pas saya mau ambil wuduk, dia wuduk depan, dia hidupkan keran, dia ambil gini aja wuduknya. Pas kaki dia tendang-tendang aja. Anak-anak ibu tolong ajarkan, jangan bosan tiap hari, tiap wuduk. Nah, itu wajahnya mesti kena semua. Itu wajahnya digosok, tangannya sampai siku, telinganya ini bagian dalam, ini bagian luar, dibasahin dulu pakai keran, habis itu jangan sampai kamu ganteng putih tapi telingamu ada sarang Spiderman. Kakinya, tumitnya mesti kena. Kalau ustadz yang ceramah nggak masuk ke telinga dia, tapi kalau ibu yang ngajar, walaupun ibu bukan profesor, doktor, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, tapi anak ibu dapat pelajaran. Nanti anak ibu ngajar istrinya, ngajar anaknya, ngajar cucunya. Ibu mendapatkan ilmun yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat sampai hari kiamat. Amin. Jadi kenapa anak di Indonesia dikatakan memutus shop? Dua sebab. Pertama, karena toharoh wuduknya belum sempurna. Yang kedua, karena belum khitan. Kan nggak mungkin kita angkat satu petugas di pintu Masjid Raya Ittihad. Tugasnya cuma buka satu-satu. Udah khitan, masuk. Belum khitan, sini. Udah, nggak mungkin. Repotlah ketua masjid ngurus itu semua. Jadi, anak-anak kalau dia cukup syarat, dia boleh berada di shop orang dewasa. Tapi karena mayoritas anak di Indonesia mengalami seperti yang saya sebutkan dua tadi, kadang toharahnya belum sempurna, kadang wuduknya nggak lengkap, belum khitan, maka solusinya win-win solution. Kalau disuruh pulang nggak baik, nggak mendidik, maka dibuatkan khusus satu shop anak-anak di belakang. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas apa nggak jelas? Yang bilang nggak jelas itu cuma dua jenis manusia. Yang pertama nggak punya paket 2 giga. Yang kedua bodoh. Buktinya jamaah Masjid Raya Ittihad orangnya cerdas-cerdas walaupun belum sarapan. Nah, selanjutnya halaman 32. Apa hukum orang yang sholat nggak pakai niat? Sholatnya nggak sah. Innamal a'malu bin niat. Ibu tadi mau kemari ikut pengajian ini ada niatnya atau sekedar nggak sengaja? Ada niat. Saya niat mau ikut pengajian lillahi ta'ala. Tapi tidak semua niat itu diucapkan di lisan, dikatakan di bibir. Ada kalanya niat itu hanya di dalam hati saja. Ibu mencintai bapak kan? Nah itu buktinya dia dalam hati aja, dia nggak jawab. Pas saya tanya, ibu bapak kan? Jadi tidak selamanya dilafazkan di mulut. Pertanyaan nomor 11 halaman 32. Apa hukum melafalkan niat? Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazhina sanati lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Nawaitu
Usolli fardal jumu'ati raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat guys. Itu lafal niat. Niat itu letaknya di dalam hati. Enggak ada suara, enggak berbunyi. Jadi kalau ada orang tiba-tiba sholat, Allahu Akbar. Apakah kita bisa mengatakan, sholat kamu enggak sah? Dia tidak melafazkan niat. Apakah dia tidak berniat? Belum tentu, karena niat ada di hati, niat ada di dalam. Tapi kadang orang kan sebelum sholat dia buka handphone. Dia buka handphone, lihat WA, lihat macam-macam, update status, lihat perjalanan Ustadz Somad, lihat jadwalnya di mana aja, Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu, dan maksudnya yang belum follow silakan follow. Nah, lalu kemudian hatinya kacau balau, bingung. Maka sebelum dia sholat, dia luruskan dulu hatinya. Sholatnya sholat apa? Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi ada kalanya orang dia mengucapkan dulu baru hatinya connect. Tapi ada kalanya orang enggak, langsung masuk masjid. Allahu Akbar. Tergantung masing-masing. Karena dia khawatir nanti takutnya enggak jelas di pikiran dan hatinya langsung sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba hatinya berkata-kata, bro ini sholat zuhur apa sholat asar? Asar apa zuhur ya? Asar aja deh. Ini enggak bisa begitu. Jelas? Ibu-ibu yang sebelum sholat melafazkan niat, angkat tangan. Ibu-ibu yang sebelum sholat enggak melafazkan niat, angkat tangan. Berarti banyak yang bingung. Sebagian melafazkan niat, sebagian enggak melafazkan niat, tapi semuanya berniat. Pertanyaan nomor 12. Halaman 33. Kapan waktu lain suara sekarang? Apa karena waktu udah habis ya? Kapan waktu berniat sholat? Saya bacakan menurut pendapat ulama. Ittafaqa salasatun minal a'immati. Sepakat 3 mazhab. Wahumul malikiyatu. Mazhab maliki. Wal hanafiyah wal hanabilah. Hanafi dan ambali. Ala an yasihha an tataqaddaman niyatu ala takbiratil ihram. Menurut pendapat mazhab maliki, hambali, hanafi, sholatnya sah kalau niatnya sebelum takbiratul ihram. Terus yang mazhab syafi'i gimana Pak Ustadz? Wa khalafa syafi'iyatu faqalu. Menurut mazhab syafi'i, labudda min atakunan niyatu muqaranatan li takbiratil ihram. Niatnya sejalan dengan takbiratul Allahu Akbar. Makanya nanti kalau kedengaran imamnya takbirnya panjang, Allahu Akbar, itu dapat dipastikan dia bermazhab Syafi'i, karena dia mau masang niatnya di dalam takbir. Kalau ada imam di tempat kami pendek aja Pak Ustaz, Allahu Akbar, berarti dia niatnya sebelum takbir. Imam di tempat kami Pak Ustaz enggak takbir sama sekali. Itu namanya imam grogi. Saking kan groginya baru pertama kali langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sholat apa MTQ? Ustadz Somad kalau sholat niatnya sebelum takbir apa dalam takbir? Saya kalau sholat niatnya dalam takbir. Saya pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Saya sholat Jumat 2 rakaat fardu jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan teman saya yang niatnya sebelum takbiratul ihram. Yang tidak sah itu habis lari-lari, main-main, jogging langsung masjid, Allahu Akbar. Tiba-tiba ini sholat apa ya?
sholat maghrib aja? Nggak sah. Karena niat itu sebelum atau di dalam. Jelas? Masih banyak lagi ya. Sampai maghrib juga kayaknya nih. Halaman 41. Yang satu sebelah sini doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang sebelah sini baca iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang iftitahnya Allahumma ba'id, angkat tangan. Yang iftitahnya Allahu Akbar kabira. Kelahi antara Allahumma ba'id dan Allahu Akbar kabira. Akhirnya diputuskan dengan voting. Di halaman 41 saya buat doa iftitah riwayat yang pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Iftitah yang kedua, wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Riwayat yang ketiga, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Riwayat yang keempat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Riwayat yang kelima, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Riwayat yang keenam, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna antal haqq wa wa'dukal haqq. Riwayat yang ketujuh, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaib wa syahadah. Jadi sebenarnya doa iftitah itu ada 7. Yang selama ini dibaca cuma 1. Ya enggak apa-apa. Jadi sebetulnya kalau saya lihat-lihat yang saya baca selama ini 1,5. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dilanjutkan iftitah yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa tujuan Ustaz Somad menyebutkan sampai 7 iftitah ini? Mau nambah hafalan kami ya? Penderitaan yang lama aja belum selesai Pak Ustaz. Tujuan saya cuma 1, supaya kita jangan kelahi pikiran sempit nyalahkan orang. Apapun iftitahnya selama masih ada dalam hadis sahih maka baik. Kalau sholat nggak pakai iftitah sama sekali karena preman baru tobat, ya nggak apa-apa, karena iftitah bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Dia sunat baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat makmumnya komplain. Kenapa ente nggak baca iftitah langsung Fatihah? Ya terserah saya imam. Tapi yang namanya sholat tentu ada sunat-sunatnya. Mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat, Allahu Akbar. Ada makmum di belakang baca doa. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi nanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Enggak pernah aku ajarkan kepada siapapun. Kata sahabat, saya yang baca doa itu ya Rasulullah. Kata Rasul, ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku melihat pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, dia berkata, sejak aku mendengar itu, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Tapi saya enggak menyalahkan yang Allahumma ba'id. Jangan sampai kelahi antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira dalam masjid. Kelahi hanya gara-gara iftitah. Akhirnya yang ketawa yang enggak sholat. Kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara iftitah. Untung kita enggak sholat. Mari kita lanjutkan permainan ini. Kelepak bala 6. Halaman 47. Pertanyaan yang ke-18. Ketika akan membaca Al-Fatihah, apakah dianjurkan membaca ta'awudz, a'udzubillah? Wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Apa hukum membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah? Maka membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah hukumnya makruh menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Hanafi, membaca a'udzubillah hanya pada rakaat yang pertama saja. Jadi kalau ada orang yang setiap membaca Fatihah, a'udzubillah dulu. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, baca a'udzubillah. Itu mazhab Syafi'i. Selama ini ibu, saya nggak ingat Pak Ustaz. Tahu-tahu selesai aja. Wah, ini sholat. Ini namanya sholat Valentino Rossi. Selesai. Kata Syekh Ali Jum'ah, usahakan sholat itu walaupun nggak bunyi zuhur asar tetap ada nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu membantu kekhusyuan. Karena banyak orang sholat nggak pakai napas, mulutnya nggak bergerak. Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Kalau dia bergerak mulutnya, bernafas, pasti ada tumak ninah. Subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la. Allahu Akbar. Ini banyak orang sekarang sholat nggak bergerak mulutnya. Kalaupun bergerak cepat sekali. Allahu Akbar. Kayak dapat tempe mendoan panas. Sholat apa ini? Padahal sholat itu adalah pengakuan di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi jangan sampai mengganggu teman di sebelah. Nanti inna sholati wa nusuki. Kata teman, aku sholat juga. Emang lu aja. Nah, halaman 49. Tadi dimulai jam 1:30, sekarang udah jam 2. Sudah habis 30 menit. Ternyata kalau kita ngaji di depan orang yang hatinya terbuka untuk ngaji itu waktu begitu cepat berlalu ternyata. Luar biasa. Halaman saya sampai panitianya datang ngamuk ke atas. Halaman 49. Ketika baca Al-Fatihah, itu bismillahnya dibaca jahar apa sir? Di masjid Al-Ittihad sir apa jahar? Jahar. Saya tahu, tadi kan saya sholat Jumat di sini. Saya cuma ngetes aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba sholat di masjid yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tiba-tiba sholat di masjid yang lain, enggak ada sama sekali, sir pun enggak ada. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anaknya nanya pulang. Mama. Ya. Tadi masjid sana ada bismillahnya. Ya. Terus kita pas sholat di sana, bismillahnya ada tapi bunyinya kecil. Itu di situ mungkin mikrofonnya rusak. Inilah kalau dia nggak belajar mazhab. Maka di sini dijelaskan halaman 49, 50, 51, 52, 53 lengkap dengan hadis-hadisnya. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Hanafi dan Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Maliki enggak pakai basmalah. Namanya basmalah. Bacaannya bismillah. Namanya ta'awuz. Bacaannya a'udzubillah. Namanya hauqalah. Bacaannya la haula wala quwata illa billah. Namanya tasbih, bacaannya subhanallah. Namanya tahmid, bacaannya alhamdulillah. Namanya takbir, bacaannya Allahu Akbar. Jadi jangan nanti ada, itu nampaknya Ustaz Somad itu aliran sesat. Masa dia bilang kita baca basmalah, orang kita baca bismillah kok. Basmalah.
Dulu ada mahasiswa saya, anak pertama basmalah, nomor 2 hamdalah. Alhamdulillah. Untung nggak yang ketiga innalillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kuliah di Maroko 2 tahun. Maroko tuh mazhabnya Maliki. Guru-guru kami kalau jadi imam sholat nggak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suatu ketika diundanglah Syekh Profesor Dr. Muhammad Ar-Ruki. Diundang oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Maroko di Rabat. Kami mahasiswa ikut sholat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dalam hati sedang sholat heran. Duh, kok dia pakai bismillah? Tapi enggak nanya teman. Enggak mungkin saya tanya, kok dia bismillah? Enggak tahu. Selesai sholat, pas lagi makan, nanya sama saya. Syekh, iya, saya kan mazhab Maliki. Iya, kok tadi pakai bismillah? Karena kalian semua mazhabnya Syafi'i. Kalian mahasiswa ngerti, tapi orang-orang di kedutaan ini kan nggak semuanya ngerti. Nanti kalau saya pakai mazhab Maliki takutnya mereka bingung. Makanya kalau di wilayah daerah kita mazhabnya Syafi'i, imamnya pakai mazhab Syafi'i. Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudes datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Masjid Istiqlal. Ada rekamannya di YouTube, coba cari, tulis saja di situ. Syekh Sudes Istiqlal. Nampak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heran orang. Loh, Syekh Abdurrahman Sudes kan mazhabnya Hambali, Saudi Arabia. Waktu di Masjidil Haram dia nggak pernah bismillah jahar. Kok tiba-tiba di Istiqlal jahar? Ini namanya fikih dakwah. Menghormati orang lain. Bukan fikih mencela-mencele. Jelas? Alhamdulillah jelas. Ustaz Somad itu jelas. Apa hukumnya makmum baca Fatihah? Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tiba-tiba ada makmum di belakang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Makmum yang di sebelah enggak baca. Selesai salam, kata yang sebelah, "Ngapain nanti baca-baca Fatihah? Imam kita kan udah tanggung jawab." Masuk surat tilang. Ngapain nanti baca-baca Fatihah? Imam kita kan udah tanggung jawab. Ucapan dia betul. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam sudah jadi bacaan makmum. Inilah yang dijadikan mazhab Hanafi sebagai dalil imam makmumnya enggak perlu baca Fatihah lagi. Sedangkan mazhab Syafi'i berdalil dengan hadis juga. Apa bunyi hadisnya? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Enggak sah salat kalau orang enggak baca Al-Fatihah. Imam baca Fatihah untuk dia, makmum baca Fatihah untuk dia juga. Mazhab Maliki, kalau makmumnya dengar, maka makmumnya enggak perlu baca Fatihah. Salat subuh, salat maghrib, salat isya, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum enggak perlu baca Fatihah karena dia ada dengar. Dia kan udah dengar bacaan imam. 3 mazhab. Mazhab Hanafi nggak perlu baca karena imam udah baca. Mazhab Syafi'i wajib baca karena nggak sholat, nggak sah kalau nggak baca. Mazhab Maliki kalau udah dengar bacaan imam nggak perlu. Tapi kalau sholat zuhur dan asar tetap baca Al-Fatihah. Jelas? Tapi dalam pengamalan sehari-hari saya pakai mazhab Syafi'i. Karena di pondok saya belajar mazhab Syafi'i, di Mesir saya pakai mazhab Syafi'i, di Maroko guru saya Maliki. Tapi mereka mengatakan amalkan mazhab Syafi'i. Jadi setelah pulang saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya enggak menyalahkan mazhab Maliki. Kalau saya salahkan mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, berarti saya imam yang ke-15. Siapa kita nyalahkan para ulama? Itulah pentingnya kita mengkaji pendapat mazhab, bukan untuk mencela-mencele, bukan untuk nyari enak-enaknya, tapi untuk menghormati saudara kita sesama ahlus sunnah wal jamaah. Habis 40 menit. Wallahu a'lam bishawab.